Wisata kota tua, manfaat heritage kota tua sebagai warisan budaya bangsa. Question, apa potensi dan daya tarik yang bisa didapatkan dari kota tua? Langsung lanjut ya, menikmati suasana tempo dulu dengan bangunan gaya kolonial didandani agar bisa dinikmati atau diminati masyarakat, wisatawan domestik atau asing, mengembangkan pariwisata kota tua lewat event di kota tua, festival tempo dulu, festival kuliner jadul, pembinaan karakter komunitas patut dikembangkan agar ranah pariwisata kota tua semakin besar. Harus ditonjolkan keunikan karakter lokal di masing-masing budaya. Kuliner dan oleh-oleh khas. Keberadaan urban heritage sebagai warisan sejarah dan kebudayaan dapat menimbulkan identitas asli sebuah kota. Urban heritage semakin tersingkir dan terlupakan akibat modernisasi yang terjadi. Apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara tepat, urban heritage tourism dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat mendorong perekonomian kota. Jadi intinya tuh potensi-potensi apa dan daya tarik apa yang bisa didapatkan dari kota tua itu yang ada di jawaban itu semua. Jadi poinnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu poin-poin daya tarik dari kota tua. Gitu. Ada yang ditanyakan mungkin? Gak ada, yaudah skip. Pertanyaan kedua, bagaimana pemanfaatan kota tua untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke kota tua? Keunikan berdasarkan pada nilai sejarah, semakin sejarah mempunyai keunikan, sejarah perjuangan, berarti bagi negara kehidupan sosial budaya saat itu, bangunan arsitektural yang dimiliki setiap kawasan salah satu aspek berdasarkan pada nilai sejarah, semakin sejarah mempunyai keunikan, sejarah perjuang. Itu aku nulis apa yang diomong Pak Budi. Semakin unik apa ya, bekas-bekas bangunan apa daerah tersebut itu loh semakin menjadi objek wisata. Oh, soalnya ono nilai sejarah, ngono. Ya. Oh, oke. Iki apa mbiyen gara-gara iki ngene, nah itu jadi kayak objek wisata. Anjir, berarti omah-omah hantu itu ya ajane unik ya. Lawang-lawang sewu ngono kan. Iya sih, ya kayak gitu-gitu, bener-bener. Oke, next ya. Salah satu aspek pelestarian dan sih. Pertanyaan, apa manfaat cagar budaya untuk wisatawan, masyarakat lokal, dan pemerintah? Jawabannya manfaat akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Teori lokal bagi akademis atau jurnal mendapatkan kredit poin. Bisnis perputaran ekonomi, ekonomi lokal atau ekonomi yang menyesuaikan dengan karakternya. Komunitas berkumpul melakukan perjalanan arsitektur dengan berbagai disiplin ilmu dan usia volunteer. Dalam mengembangkan pariwisata dan budaya, kita harus kompak, saling support, dan membangun pariwisata yang kondusif sehingga mampu mendongkrak perekonomian rakyat, juga mampu meningkatkan produk domestik regional. Jadi manfaat cagar budaya untuk wisatawan itu tadi, yang pertama ada manfaat akademis. Oh, ada manfaatnya tuh ada 5, dibagi 5. Ada yang akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Gitu kah? Yang akademis itu bisa jadi itu jurnal kayak gitu-gitu, terus bisnis itu jadi perputaran ekonomi. Terus komunitas itu bisa dibuat melakukan perjalanan arsitektur dengan berbagai disiplin manusia. Komunitas berarti dibuat dong, kayak wisata itu loh, wisata apa sih biasanya rek Kasongo itu? Berarti melakukan perjalanan arsitektur dengan berbagai disiplin ilmu dan usia kan? Apa sih jenenge? Dharma wisata lah. Terus dalam mengembangkan pariwisata. Ya, tur. Dalam mengembangkan pariwisata dan budaya, kita harus kompak, saling support untuk membangun pariwisata yang kondusif. Oke, next ya pertanyaannya. Itu jelas kabeh ya. Jelas sih. Oke, lanjut ya wes. Apa infrastruktur yang dibangun atau dirubah sehingga menjadi cagar budaya? Apakah dirombak total atau dilapis-lapis saja? Tidak ada yang dirubah karena bangunan dirawat dengan baik, bersih, dan ciptakan suasana ramah dan terbuka. Menurut kalau dirombak kurang sejarahnya. Berarti kok direnovasi titik. Direnovasi dikit. Tapi keterone kan udah mempertahankan bangunan asli. Bentuk utama tetap dipertahankan. Tapi kan arsitektur kan harus fleksibel toh. Maksudku harus menyesuaikan dengan perkembangan arsitektur
dunia loh, lek memanfaatkan lek tetap mempertahankan bentuk awal yo gak ketinggalan zaman ah. Tapi kan ini Tapi buat kan rencana arsitektur wisata kayak kota arsitektur, tua kan? buat kayak tempat wisata itu kan apa? Ya kembali lagi kayak itu loh Lawang Sewu itu kan tetap pakai bangunan yang lama kan, gak Oh diubah. iya benar-benar. Iya modelnya Iya Jadi sih, kayak yang itu tempo objek dulu wisata. gitu loh. berarti iya sih Heeh, mempertahankan awal ya. Oke oke. iya. Next. Pertanyaan tantangan terbesar dalam mempertahankan eksistensi originalitas kota tua dan kampung heritage. Tantangan terbesarnya apa? Edukasi, kesadaran tinggi. Tidak semua bangunan tua layak untuk dijadikan atau ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Namun akan lebih bagus jika disadari oleh sejarah, misalnya tokoh pemerintah saat itu mempunyai nilai-nilai pengaruh keputusan negara atau peperangan saat itu dan lebih menjadi daya tarik. Maksudnya itu nggak semua bangunan kota tua itu bisa dijadikan tempat cagar budaya kan. Jadi cuma bangunan-bangunan yang ada nilai sejarahnya, contohnya yang ada nilai-nilai pengaruh keputusan negara atau peperangan. Ngono kan? Intinya. Iya sih. Oke. Iya. Lanjut yo. Iya. Pertanyaan. Kajian cagar budaya apa masih terus diteruskan? Apa masih terus diteruskan? Oke, tetap dilakukan, harus digali lagi kuliner khas kampung, pakaian ciri khas tradisi di kampung harus diangkat. Kajian cagar budaya, Pak. Tapi maksudnya gini, kajian cagar budaya masih terus diteruskan, terus dilakukan, harus digali lagi kuliner khas kampung, pakaian ciri khas tradisi kampung harus diangkat. Lah katanya nggak semua, jare nggak semua kota tua bisa jadi cagar budaya. Berarti yang digali lagi, berarti dari tempat yang jadi cagar budaya tok dong. Jujur sih. Sik. Apa maksudnya itu kayak mempertahankan yang baik tadi itu yang originalitasnya kampung heritage itu tadi biar nggak biar nggak rusak aja gitu loh. Digalak kuliner-kuliner khas kampung kayak misalnya di sekitar daerah wisata itu kalau ada yang jual makan makanan tetap mempertahankan kayak yang dijual tentang makan makanan lama gitu kan. Yo intinya ku koyo apa ya Tetap golek-golek tradisional. mana itu loh golek-golek khas khas dari cagar budaya tempat cagar budaya itu apa entah itu pakaian nih bulu mama nih ngono kuwi jadi itu cagar budaya itu harus digali Ditonjolkan lagi. lagi. Harus digolek ya apa sing khas teko kampung iku ngono teko tempat cagar budaya iku. Oke, next yo. Pertanyaan, bagaimana cara supaya generasi sekarang bisa ikut untuk mewariskan atau melestarikan daerah-daerah bersejarah dalam upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya untuk terlibat dalam berbagai upaya pelestarian, pelindungan, pemanfaatan cagar budaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dilakukan oleh komunitas peduli cagar budaya atau secara aktif bisa melakukan heritage walking tour, ikut bersih-bersih cagar budaya, ikut pendataan, ikut pendokumentasian cagar budaya, peran serta pemerintah mendukung dan memberikan peluang bagi milenial untuk melakukan pendataan, pembuatan tulisan, permainan tradisional, melakukan workshop. Bagaimana cara supaya generasi sekarang bisa ikut mewarisi melestarikan daerah-daerah bersejarah? Ini banyak banget tugasnya. Dibayar nggak nih? Melestarikan perlindungan cagar budaya untuk terlibat dalam berbagai upaya pelestarian. Kalau dibayar ya enak, Rek. Ya intinya itu apa sih perasaan ini semua pernyataan itu nggak ada yang nggak ada yang perlu disanggah. Ya wes benar menurut saran apa? Ya emang bener sih. Ya. Kayak ya emang bener.
Tapi ini loh, kan nggak semua generasi saiki ku gelem dikongkon ngono kuwi kan. Jadi berarti ku sing bagian penyelenggara kok ini yo harus kreatif lah. Piye carane ben generasi saiki ku iso milu acara koyo ngono kuwi dengan sukarela, yo harus untuk benefit ngono lho. Nggak cuma melu tok. Paham gak sih? Terus sih lebih ke buat lomba-lomba di daerah situ Nah, sih. ngono kuwi sih. Lek ngono kan biasanya akeh kan, akeh sing gelem. Lek cuma kaya Ya, kon pelestarian, lek ngono kuwi koyo jarang arek saiki sing gelem. sama Terus itu disalurin ke kayak kampus-kampus apa lembaga pendidikan biar ada kayak tugas-tugas iya, suruh jadi ku di setiap di daerah situ. harus ono benefit lah intinya. Jadi nggak kerja free. Kan yo Iya, emang termasuk tugas si generasi saiki sih. Cuma generasi saiki yo nyadarilah gak mungkin gelem ngene iki tanpa ono benefit gitu. Iku saran yo. Isa udah disaran yo. Ikut lomba-lomba. iya, Oke. Iso ikut dokumentasi kan iso ono lomba foto. Terus bareng ngono lomba fotografi. videografi kan iso. Jadi ku sebenarnya akeh sih. Iya. Terus dia melakukan workshop. Workshop itu satu yang gelem. Yes. Next, pertanyaan selanjutnya. Tanggapan Bapak atas kota tua yang rentan mengalami ancaman pertumbuhan. Tanggapan Bapak atas kota tua yang rentan mengalami ancaman pertumbuhan. Harus kompak dan merawat. Gimana nih? Kayaknya kurang serak kalau jawabannya. Tanggapan Bapak atas kota tua yang rentan mengalami ancaman pertumbuhan. Apanya yang kompak? Bapak Ya kompak jaga lingkungan lah. Oh, kompak dan merawat iku ya kota tuane. Ancaman pertumbuhan. Yes. Ngono tok anjir. Kayak kurang wow. Ya itu sajane gak mek harus kompak dan merawat. Marine iku cerita-cerita ngono. Oh, anu nih bapaknya lah. Iya, cerita-cerita. Cerita-cerita. Ya intinya iku sajane sudah di saran sih, kok nambah-nambahi pinter-pinter ngomong aja. Sudah disaran lah. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang membedakan kota tua luar negeri dengan kota tua Indonesia? Kenapa orang Indonesia lebih tertarik pada kota tua luar negeri? Soalnya kota tua luar negeri itu keren, Pak. Estetik buat foto, Pak. Iku tekno. Kesimpulan tekno bermanfaat bagi ekonomi masyarakat sekitar, menjadi ikon suatu masyarakat setempat atau daerah, tanda atau landmark, menjadi daya tarik bangunan dengan ornamen yang unik, dengan fasad bangunan yang tidak sama, estetika menjadi spot selfie tidak terbatas usia, varian budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu sejarah dan berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata, membuat kelompok sadar wisata dan tamu. Ada tamu, ada ekonomi yang tercipta. Menyadarkan masyarakat, tingkat sadar masyarakat yang tinggi, membuat homestay, membesarkan lewat media, komunitas atau pemerintah, sadar akan nilai bangunan cagar budaya. Oke, sarannya langsung. Langsung ya. Saya enak ding. Sosial, gak usah enak mau anjir. Enggak usah ya. Sosial budaya kampung, gak usah wis. Tekno. Langsung sarannya. Saranmu apa? Untuk menjadikan kota tua sebagai sarana perekonomian yang dapat membantu ekonomi masyarakat, salah satu itu yang bisa dilakukan yaitu menyediakan tempat penginapan. Jadi tempat penginapan ini tuh kayak rumah-rumah tradisional khas wisata kota tua.
Anjir. Khas wisata Kota Tua. Jadi tamu-tamunya itu bisa ngerasain gimana suasana asli kawasan Kota Tua itu dan merasakan bagaimana rasanya menjadi warga yang tinggal di sana. Dengan adanya penginapan ini dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat pariwisata yang dapat menjadi sarana dan prasarana perekonomian daerah yang bisa menopang perekonomian wilayah tersebut. Udah, saran sing lainnya. Tulis ya. Wes ya. Wes. Saranku, Saran. Yo, saran wes. saranku membuat membuat wisata kuliner di daerah tersebut karena dapat menarik banyak pengunjung. Oke. Kuliner Nusantara, daerah-daerah gitu, makan makanan daerah. Terus Udah. Oke, saranku kan kota wisata itu kan biasanya lingkungannya apa ya? Arsitekturnya tuh bagus dan ada yang unik kan. Kalau di kota di daerahku dulu tuh kota-kota tempat-tempat yang ikonik itu dijadiin kayak tempat event daerah. Contohnya kayak festival-festival. Terus di acara festival itu nanti disediain stand-stand yang diisi masyarakat tersebut yang jual makanan-makanan khas dari daerah itu. Gitu. Jadi bisa jadi festival itu tuh mendatangkan ya ikut bantu perekonomian warga dari daerah yang ada di kota. Pokoknya bisa membantu perekonomian warga di daerah sekitar gitu. mengadakan festival. Yo, festival-festival. Mengadakan festival. Udah tadi. Iya, wes. Langsung ditutup, Pak. Ya, wes tutupan. Tapi ngomongin aja. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat malam. Mari.